Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha fakrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sababin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadika salihin. Allahumma ya rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahli. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan utama dari penciptaan manusia, penciptaan kita itu tidak ada lain kecuali illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah, mengabdi. Orang beribadah pasti menggunakan amal, karena amal itu sejatinya satu kesatuan dengan manusia, nggak akan bisa dipisah. Jadi tugas kita bukan amal, tugas kita ini ibadah. Amal itu bagian dari ibadah pasti. Yang kemudian menjadi masalah adalah karena kita menganggap amal itu sebuah perbuatan. Padahal amal itu tidak selalu berbuat. Karena amal bagian pasti dari kehidupan manusia dan itu sudah ditentukan Allah. Maka amal itu bisa diam, bisa gerak. Jadi amal itu bukan hanya bergerak, diam pun itu amal. Makanya sholat itu ada diam kan? Kapan itu? Tumaknina. Tumaknina itu kan diam. Diam itu bagaimana? Ya gak ngerjakan apa-apa. Tumaknina itu rukun itu. Tumaknina itu adalah diam, saktatan, ya, diam biqadri subhanallah. Jadi kalau diam itu amal, gerak pun amal. Dan manusia itu gak mungkin bisa lepas dari dua. Manusia ini kan mau ta'akuli naneng. Manusia ini kalau gak gerak ya diam. Kalau gak diam ya gerak akuli. Coba bayangkan kalau sudah paham bahwa amal itu gerak dan diam. Mana yang bukan amal? Tugas kita adalah menjadikan gerak dan diam itu sebagai ibadah. Itu tugas itu. Kalau amal ini bukan. Makan itu amal itu. Gak makan, amal. Coba bayangkan, makan amal. Kapan makan amal itu? Ketika berbuka puasa. Orang yang sengaja mengundur-undur bukanya itu haram itu.
Coba dengan agama diharapkan. Padahal urusan makan itu. Gak makan, amal juga. Padahal gak makan tuh bagaimana? Ya gak makan, diam. Gak ngerjakan apa-apa. Tapi kok amal-amal ketika disuruh puasa. Ketika jalankan puasa kan gak makan. Amal juga. Sampai kemudian di haji pun ada amal namanya diam. Haji itu ada amal namanya diam. Apa itu? Wukuf. Wukuf itu kalau diartikan bahasa Indonesia diam. Makanya kalau baca Quran ada tanda-tanda wakaf, harus diam, berhenti. Nah, terutama yang ada tanda mim, itu namanya wakaf lazim. Harus berhenti. Nah, wakaf itu ada ikhtiari, ada ittirori. Wakaf itu bisa milih, bisa terpaksa. Kapan terpaksa? Nafasnya habis. Bisa berhenti di mana saja. Itu namanya wakaf ittirori. Wakaf apa diam terpaksa karena nafas habis. Nah, kan diajari baca Quran bagus kan begitu. Tak oleh ngalak nyabeh, tak oleh ngalak nyabeh langsung nyampung. Kalau berhenti, ambil nafas, ulangi dari kalimat yang sempurna belakangnya. Nah, sehingga diberilah bunder-bunder itu bukan Kanjeng Nabi itu yang ngasih bunder-bunder itu, bukan. Itu mulai dari sahabat yang namanya Muawiyah sampai nanti ke Sayyidina Ali, Ka'ab bin Malik, sampai ke santrinya Sayyidina Ali namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, sampai nanti ke ulama namanya Imam Sibaweh, semuanya banyak itu. Bukan Kanjeng Nabi yang ngasih-ngasih begitu itu. Asal usulnya Quran itu gak ada apa-apanya, huruf tok. Gak ada harkatnya, gak ada titiknya. Tapi orang Arab paham. Kalau ini ba paham. Padahal bedet tok gitu. Tapi paham karena dia bahasanya. Oh ini ba ini. Kok tahu? Ya karena katanya ini. Kata yang artinya ini pasti ba. Kadang yang wadah tadi dibaca ta titik dua. Nah, karena Islam sudah nyebar kemana-mana, akhirnya usul untuk dilengkapi. Kasihlah titik dua kalau tak, kasihlah titik satu di bawah kalau ba, biar bisa membedakan. Karena ternyata Islam tidak dipeluk orang Arab saja, sampai ke Eropa. Itu ceritanya. Ya, wakaf itu diam. Haji jauh ntar ke Mekah dengan biaya mahal, ninggalkan keluarga, di situ yang paling pokok itu diam. Diam itu bagaimana? Ya gak beramal. Mulai duhur sampai maghrib disuruh diam, itu namanya wukuf itu. Udah mau ya saya bajang ya silakan, ya saya baca Quran silakan, tapi gak disuruh. Maksudnya gak ada aturan kalau wukuf harus sholat wiritan, nggak ada. Pokoknya disuruh diam di sana mulai duhur sampai maghrib. Namanya wukuf. Al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya di Arafah. Makanya di Arafah gak bisa diganti. Makanya sama put sake, pakun tak bisa diganti. Ya berarti gak haji. Pulang dengan tangan kosong. Nanti kalau mampu berangkat lagi kalau dikasih kemampuan. Karena gak dihitung haji. Itu. Ya tahu saja ya tentang nggak usah mau terus ke Bu Haji atau saja cerita pada haji gitu aja kalau kan lupa ke Mekah kan. Yang penting nanti berangkat lagi kalau ada kemampuan. Kalau yang lain bisa diganti, sa'i bisa diganti, tawaf bisa diganti, jumroh bisa diganti. Ganti orang karena sakit bisa, tapi bayar kambing satu, dam bisa diwakili itu. Mau Arafah nggak bisa diwakili. Coba. Sudah ibadahnya ibadah terakhir, puncak nomor 5 rukun Islam, ternyata puncaknya juga ada di wukuf. Wukuf itu apa? Diam. Diam itu apa? Ya tidak apa-apa. Nah, biar kita paham kalau amal itu sebenarnya manusia sendiri yang menentukan. Mau amal kok sudah iya, enggak. Amal itu bisa gerak, bisa diam, tergantung. Kalau sudah sampai sadar gerak dan diamnya amal, ya yuk jadikan ibadah semua.
Ja'aro mangsa ibadah mung tepang ngelakon itu. Jangan merasa ibadah kalau waktu ngerjakan saja. Nah, bektonan sorongakan ngakan, bektonan soronan neng. Itu namanya amal, itu lengkap kan. Tedung itu amal. Tedung itu amal, tidur itu amal. Setahun le tedung ngetok. Tedung amal. Setahun le tedung ngetok. Itu namanya nakal itu tedung ngetok. Kayak kalau bangun tidur gak ibadah, ya rogi. Makanya di dalam fikih itu hukum sampai ada hukum mubah, hukum kepi itu. Mubah itu apa mubah itu? Mubah itu adalah mala yusabuk ala fa'ilihi wa tarikih. Sesuatu yang tidak ada pahalanya, baik dikerjakan ataupun ditinggal. Mala yusabuh wa la yu'aqab ala fa'ilihi au tarikihi. Sesuatu yang nggak ada pahalanya atau dosanya bagi orang yang mengerjakan atau meninggalkannya. Mau dikerjakan nggak ada pahalanya, nggak dikerjakan nggak dosa, itu namanya mubah. Mak beda hukum nggak nikah, beda. Ada. Maksudnya apa? Kalau sudah kerjaan itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya ketika ditinggal, maka tugas kita untuk ngisi supaya jadi ibadah. Ketika seseorang bisa ngisi yang mubah jadi ibadah, maka sesonat tenoro. Apalagi yang wajib pasti dikerjakan sudah. Makanya dihukum sampai ada begitu. Yang wajib harus dikerjakan karena perintah. Makanya kalau ditinggal dikasih dosa. Tapi orang kalau sudah mampu menjadikan yang mubah, lah mubah mainnya di mana? Mubah itu mainnya gak berbuat apa-apa, hanya tujuan. Mubah itu, kelakuan mubah itu gak berbuat apa-apa. Bong dikerjakan gak ada pahalanya. Ditinggal gak dosa. Main di mana itu? Main di hati, niat. Sehingga tidur pun jadi ibadah kalau niatnya ke Allah. Makan pun jadi ibadah. Mau diam, mau gerak jadi ibadah. Itu mubah namanya. Mandi aklampian. Makanya Rasulullah kemudian tidak ada perbuatan apapun yang gak ada doanya. Coba aja apa? Doa tadi mengisi jadi tujuan. Pakaian ada doanya, akacah, acermin, bedetuan. Mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur. Boleh kapi itu benar. Sebabnya apa? Nyambi kapi ke Allah itu. Nyambi Allah semua, bawa Allah semua. Bismillah, alhamdulillah. Masuk ke WC Allahumma, pasti kan? Keluar WC, alhamdulillah, adhabani al-adha. Puji syukur ke Allah yang menghilangkan penyakit saya. Sakit saya sudah habis. Alhamdulillah bisa buang hajat. Karena mau tak bisa buang hajat, sampai buang hajat tak bisa kentok urusan lah. Tak bisa kentok itu, ngamar ke rumah sakit. Ya, jutaan hal itu biayanya. Sampean tak diobeng, keng kentok lancar. Alhamdulillah sudah itu. Makan diobeng kentong tak lancar. Oh, itu antara neku obeng tak neku obeng bisa ditangkap kapi. Saya suruh milih sampai sekarang mau megang uang 50 juta apa tak bisa kentok. Mesti milih dan nikah ki obeng Ustaz 1 juta kentok lancar ya benih milih zaman itu mau semua ya. Ya sudah ada megang uang tapi lancar semua. Pada bae tak sakit. Boleh senaku obeng akhirnya ngamar habis jutaan. Dioperasi karena gak bisa ngentut. Wah, syukur betul keluar dari WC itu, alhamdulillah lancar. Coba buntu bingung kotoran itu. Tuh sadar. Jadi amal itu begitu. Mau sholat, mau pas di luar sholat, mau apa saja, semuanya ibadah itu. Tugas kita jadikan ibadah.
para hadirin hadirat, akhirnya karena tugasnya ibadah, maka setan itu musuh kita itu tugasnya adalah bukan menghalang-halangi amal. Jak ngocak mau tak abajan kening pengaruh setan, salah, nggak ada itu, nggak ada. Setan nggak sibuk dengan menghalang-halangi kita supaya nggak amal, nggak ada. Setan itu menghalang-halangi supaya kita tidak ibadah. Tidak ibadah. Walaupun amal dikerjakan, apalagi tidak, nggak jadi ibadah semua. Dihancurkan di situ. Jadi hancurnya di situ. Apa rusaknya? Rusaknya satu, pertama, satu, yang dihalang-halangi setan itu tidak pernah keluar sebuah kebenaran dalam hatinya, tasdik, ya, tasdik, namanya tasdik itu. Tasdik itu adalah kebenaran, bukan hal yang benar. Karena kita disuruh berbuat baik, yang baik pasti benar, tapi belum tentu jadi kebenaran. Contohnya apa? Sodakoh itu adalah berbuat baik dan benar, tapi kadang-kadang sodakoh bisa membawa orang menjadi hancur gara-gara merasa lebih mulia. Di situ kehancurannya, di situ nanti. Sampean ini ya dengan hartanya itu sudah Allah kasih semua itu. Kapan harta itu masuk ke kita, kapan keluarnya, pasti ada waktunya sudah. Dengan segala cara Allah itu. Kapan masuknya, kapan keluarnya, sudah ada waktunya itu. Tidak boleh kingkaro dunia. Nyabena abek nih kalau nyabena abek masuk berbektorna, keluar berbektorna. Ruh kita dipasang kapan, dicabut kapan, sudah ada waktunya. Kalau urusan ajal hidup mati ditentukan, apalagi isinya hidup mati, itu kan sudah bagian namanya. Kalau hidup matinya orang aja sudah ditentukan Allah, apalagi isinya hidup, ada ketentuan semua itu. Apa tasdik itu? Tasdik itu adalah kebenaran. Sehingga ibadah kita adalah menjadikan yang baik dan benar menjadi kebenaran. Itu ibadahnya itu. Hal yang baik, hal yang benar, sampean berbuat, itu sudah takdir itu, jangan diaku. Ya, jangan diaku. Gini contohnya, sholat, itu hal yang baik dan benar. Sampean ngerjakan sholat, itu takdir sudah itu. Ketika sholat tegak, maka di situ Allah sudah mengizinkan. Bentuknya apa? Diberi kekuatan dan kesempatan. Punya siapa itu? Ojo aromangsa sampean. Sampean bisa sholat subuh ini karena dengan Allah diberikan kesempatan. Mau letak sempat tak bisa amal itu. Temu cek sempat tak sempat, mau tak males. Sempat ini takdir. Oh ya, alhamdulillah kesempatan dikasih Allah. Orang ini gak usah bahas terjadinya amal. Terjadinya amal itu takdir. Kalau amal terjadi, di situ pasti ada dua. Beda kekuatan, beda kesempatan. Itu semua yang ngasih Allah itu. Makanya katanya Kanjeng Nabi, nikmatani, ada dua nikmat yang manusia yang kebanyakan manusia gak merasa. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Mampu dan sempat. Mampu dan sempat. Pokoknya kalau sudah bisa berbuat apapun, amal ini terjadi, maka di situ pasti ada dua. Ada mampu, ada sempat. Cabut satu, hilang amalnya. Ayo, cabut satu ini. Mampu, tapi tak sempat. Hilang, nggak jadi sudah. Sempat, tapi tak mampu. Nggak terjadi. Sehingga sampean dengan saya merasa gini, saya loh,
sholat gak pengaruh ke Allah. Alhamdulillah diberi sempat, alhamdulillah diberi mampu. Sholat saya itu gak pengaruh ke Allah. Yang pengaruh adalah ibadah saya lewat sholat. Makanya diperintah oleh Allah sholat itu jadi wajib. Tapi jangan merasa bahwa ketika sudah mengerjakan sholat itu adalah sebuah kebenaran. Itu hal yang baik dan benar. Kebenarannya adalah sampaikan sholat itu menjadi kita jiwa yang tidak keji dan tidak mungkar. Jadi kekuatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu ibadahnya di situ itu. Akhirnya on ke Allah, gak ada cara di situ. Bagaimana caranya sholat supaya bisa jadi kekuatan, gak keji, gak mungkar? Gak ada cara. Kalau ada caranya nanti di aku, minta ke Allah. Makanya sadar bahwa itu pertolongannya Allah dan Allah kasih tuntunan hidayah. Saya ulang-ulang itu. Makanya dalam Fatihah mari ngocak dan kulah ngabdi ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasih pertolongan tapi itu namanya ibadah kita itu. Kalau nggak dikasih tolong nggak bisa. Kalau amal saya sudah tahu ya Allah pasti terjadi kalau diberi sempat dan mampu. Tahu kalau itu sempat dan mampu kalau sampai sudah nggak males. Kan ibadahnya hilangnya males. Karena kalau ada orang tak bejeng, nggak sholat, hilang duhurnya, hilang subuhnya, itu takdir. Karena kalau Allah mengizinkan pasti terjadi. Yang jadi masalah, gak usah bahas itunya. Sampai terjadi gak sholat karena apa? Karena males. Lah ya kok males itu? Karena ternyata maki orang tak sengka bejeng, mong bi Allah tak beri sempat. Repot, bisa tak bejeng. Contoh nih kak, alah kok tak bengal ke pimpinan nah, ke bos lah, tak kok pecat sampai tak bejeng. Yang kalau seperti ini gak usah ngukumi orang itu. Gak usah ngukumi. Ya, sepenting orang gelap benih karena males, benih karena ngeremehkan. Ada orang kerja yang sampai gak bisa Jumatan. Itu tanggung jawabnya pemerintah untuk melindungi aslinya. Kutu selek bi ulama itu, suruh kasih undang-undang siapapun yang mempekerjakan orang Islam ngelarang Jumatan langsung hukum, memperlu cabut. Kenapa? Karena di undang-undang harus memberikan menghargai setiap orang dengan agamanya masing-masing. Dan ini bagian. Kalau duhur bisa ditunda, kalau dua mau Jumat nggak bisa ditunda soalnya harus hadir itu. Untuk tebang rame dan yang punya bukan orang Islam ya wajar saja merasa gak terima tuku rame. Nah, itulah kehidupan. Maka kalau terjadi seperti ini nggak usah menghukumi orang ini. Kalau ada perlindungan nggak mungkin berani orang ini yang punya toko. Makanya lain agama. Yang jadi masalah ini orang kalau nggak nurut nanti dipecat karena banyak pegawai yang mau daftar, dia perlu kepada nafkah untuk keluarganya. Ini yang dibahas ini. Tapi mau dilindungi. Ini katanya di undang-undang menghargai semua pemeluk agama. Dan Jumatan bukan sunnah loh, wajib itu Allah yang nyuruh. Gak ada alasan untuk orang tidak berjumatan. Negara hanya menjaga jangan sampai ada orang yang menghalang-halangi. Letak yalangi ternyata lo Jumatan tergantung orang, nah baru dihukumi kamu salah gak Jumatan. Sekarang kalau ada masalah gitu loh, Ustaz, saya gak bisa Jumatan, gak boleh. Nah, sebenarnya menghukumi apa itu? Susah, iya sampai nanti PC. Lah kalau nyaman, ini masalah mau tak laku, tak bisa nafkahi. Itulah fikih. Nah. Tapi sama-sama orang menghukumi haram itu. Tetapi ibadahnya adalah jangan sampai kehilangan rasa bersalah ke Allah kalau gak Jumatan. Itu ibadahnya harus jangan sampai hilang itu. Harus mangsa salah ke Gusti Allah. Tak Jumatan. Apa tugas berikutnya? Ganti duhur. Ganti duhur. Banyak di luar yang gak Jumatan itu ya, sampai dengan saya enak dikasih sempat dengan Allah. Sehingga nggak boleh GR. Sempat tuh Allah yang ngasih banyak tantretan saya tak bojong Jumat gara-gara nggak merdeka, nggak bisa bersikap untuk dirinya sendiri karena ketergantungan. Sama dengan terpenjara namanya itu. Makanya di Jumatan ada syaratnya. Orang sewajib Jumat, orang sebebas, hurriyah, merdeka. Bukan budak itu. Islam, baligh, akil, hurri.
Itu tambahannya kalau Jumatan ya. Mong bojang biasa, Islam balik akil. Syaratnya orang sholat, Islam balik dewasa berakal. Tapi kalau Jumat tambahi, hurri bebas merdeka. Karena ternyata ada orang yang tidak bisa bersikap dengan dirinya sendiri, masih terpenjara, terbelenggu. Yang gelar ruah. Tasdik itu ibadah ya. Tasdik itu ibadah. Menemukan kebenaran dalam setiap hal yang baik dan benar. Nah, sampean berdiri yang sakit, nyongo, oh itu hal baik itu, hal benar. Sampean tahan jadi kebenaran ibadah sampean. Caranya, jatong bitongan, kit ungkit, tepang sakit, aja dari orang pak pegel. Oh, ancur benih ibadah itu. Kenapa orang dulu itu kalau punya tetangga bela andi lako, lah saya bantu tak tong bitongan, saya bantu orang ngerti kia, males. Itu hal baik dan benar. Yang dirusak dari itu oleh setan adalah derma carana dia pakun jalan kayak aube berubah tak jadi ibadah. Itu kita tulis ke buku. Wah, beribadah utang jangan aja. Mau tak ada taki-taki. Senolong boleh, ya jenggot tadi utang. Begitu akhirnya. Kenapa kok dulu begitu? Dalam bertasdik, tasdik. Tuh, saya maksud tasdik itu begitu. Sampaikan pada kebenaran. Kebenaran itu dimiliki perorangan. Kalau hal baik, hal benar orang tahu semua. Untuk apa tasdik itu? Nah, kata bunuh kitab nih. Untuk apa tasdik itu? Faman laisa lahu tasdik. Barang siapa yang tidak ada dalam hatinya tasdik kebenaran. Ini buktinya. Fahuwa munafik. Pasti yang dikerjakan bukan karena Allah. Karena manusia. Nah, itu moga penyakit. Kalau nggak sampai kepada tasdik kebenaran, setiap amal yang saya tidak cerita amal buruk loh. Ngecok, ya, nyacat, nyaci, hibah, sahabat, ngomong itu buruk sudah. Ini cerita amal baik, amal bener. Tapi nggak bisa jadi kebenaran. Kenapa? Nggak ada tasdik. Mau lihat ada tasdik, ada bukti kebenaran dalam hati. Nah, saya kelaku pasti karena manusia. Namanya munafik. Pasti karena manusia. Banyak loh kon kelakuan bagus supaya dihargai manusia. Banyak. Karena yang munafik cirin adalah yuraunan nasa, terus ijiling manusia. Wah giat mau berdiri sakit entar keng deki mau sakit ayan trip ngamuk berarti yuraunan nas. Seneng abantu orang, kan deki mau orang saya bantu, abang minta tolong tak tahu roti ngamuk. Tak tahu pengertian mau berdoa apa kau saya bantu yang kau ini perlu saya bantu itu yuraunan nas sampai jauh dari mereka biasa Pak Ustaz kalau sah kita biasa guys sampean sebiasa mengaku tak biasa ini ngaji ini hanya ingin melahirkan kesadaran ayo ngako saya ulangi lagi amal sampean itu gak akan dirusak oleh setan yang dirusak ibadahnya. Yang dirusak itu jiwanya mengabdinya. Ngabdi itu karena Allah. Tak usah paksa aki karena Allah. Cukup mangkene keajar supaya setiap perbuatan baik bukan karena manusia. Coba. Jangan karena orang. Kalau bukan karena manusia, timbullah keseimbangan. Poci, caci, beles, tak beles, pancet. Coba mau agama. Mau dibalas kebaikannya gak dibalas pancet karena bukan karena manusia. Ketika kita berbuat baik dibalas seneng, tai balas mangkel. Ya sudah tidak apa-apa. Itu punya sampean di hati, cuman ngaku. Berarti saya masih yuraunan nas, masih ngelihat manusia. Apa katanya manusia? Itu sampean nikah orang bagus musimannya mana? Musiman. Ya, pada bi ojen, osom ojen kan mereka. Mau sampean nek ngakui bagus, balas bagus, musim. Mau kelakuan bagus saya tak iregai, aduk panas.
Ya, cakar yang metu nemor, panas wong, nggak bisa berbuat baik. Oh, jadi berbuat baiknya apa? Musim-musiman, tergantung musim. Mau beles, bah mau tak surga merua, ya larang surga dia. Surga dia baru mode mong abe pasrah ke Allah, napa percaya Allah. Tapi oding berusaha untuk menjadi lebih baik. Nggak usah dirubah apa-apa lo gitu itu. Tahu usah, ya dari jalan si oba, tahu usah oba. Tahu saya cukup aku nih geluh diakui pas istighfar minta diperbaiki ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah, tuntun kami, karena kalau Allah yang nuntun pada pak ke orang an'amta alaihim sebisa nikmat. Ini saya teruskan ini jeling nang kita bang apa orang mata bisa mata goyah karena manis yang sampai kerjakan tuh lu manis, mau tak manis sampai tak bisa goyang. Coba sampai berbuat baik yang jadi kebenaran rasanya manis, makai ganggu tai beles tetap manis sampai tak kira keluar wong manis kok nyaman kok. Yang mas jajannya jadi masalah sampai kerjakan tuh tak ada di manis sekali. Makanya ketika tak beles pegel cetak manis. Proses ya ngaji tuh. Apa mau orang yang soro terus? Sadar ngaji itu sadar soro. Urusan bajang wajib tak usah soro, lo paham tapi wajib. Tak usah nyoro boleh, lah kelako. Karena Allah yang merintah itu. Kita ini bangun kesadaran. Jadi mau terokan ke setan, setan itu tugasnya adalah ngerusak penghambaannya manusia, bukan ngerusak amal. Jadi membuat orang tak bajang, cek tak ada yo. Kau ganggu setan, pengaruh setan bukan. Benih, setan tak ngerusak amal. Bener yang tak pasar Ramadan, benih karena setan itu abang jibi. Apa sah kayak erosak pasana itu baru setan itu. Makanya disebut kanjeng Nabi banyak yang kuasa hanya dapat lapar dan dahaga, yaitu tugas setan erosak. Pakun tak ngakan tak ngenom, lapar arjeng pakun, tapi tak oleh apa-apa. Laisa min siyami, dia tidak ada di puasanya hanya kecuali hanya dapat lapar dan haus. Tugas setan itu ngerusak. Itu biar kenal. Setan kerosak itu. Setan berusaha bagaimana caranya orang abajeng apa asah berbuat baik dengan manusia, jangan sampai menemukan rasa manisnya. Itu yang dihalangi setan. Cok sampai orang ria ngelakoni bagus, ngelakoni benar sampai nemu manis ya. Nah itu minta kalau ihdinas siratal, mau tak beri manis ban Allah, pakun baik. Tetap pahit. Ketika kita bertahan dengan hal yang pahit, gak masuk akal. Sesuatu yang bisa kita tahan mau manis. Saya kalau sudah ngerjakan ini manis, makanya ganggu siapa pakun manis. Taube. Nah, terakhir ki. Waman laisa lahul halawah. Barang siapa yang tidak ada dalam dirinya halawah, rasa manis. Karena yang Arab sampai montar ketuku, meli permen, meli apa itu namanya halwa. Sentengan bahasanya halwa itu manis, halwa manisan. Mengocak permen itu namanya halwa itu. Anggur jadi manis, kismis itu namanya halwa. Halwa itu manisan. Cara apa halwa manisan. Waman dan barang siapa laisa tidak ada lahu baginya dalam dirinya al-halawah manis, fahuwa mura'in, pasti apa yang dikerjakan riya karena manusia. Terus tak riya pemanis, mangkana mung riya tak masalah ngaku karena manusia. Oh, karena manusia. Kenapa? Dalam dirinya belum nemu manis. Kalau dalam dirinya dikasih manis oleh Allah, nggak mandeng manusia. Mau jujur, mau berbuat apapun gak akan terpengaruh karena dalam dirinya sudah ada manis. Itu harus dipikir. Tahu sanggup tak surga ada. Bimbangnya di dunia itu yang bahaya. Bimbang itunya. Kadang-kadang pola setaki soki melarat bingung kok. Orang dia China Kristen mak banyak soki, mau Islam banyak melaratnya gitu.
Ada orang saya tanya, Ustaz, kenapa ya orang kalau gereja pakai mobil semua? Islam ada orang kabeh. Jarang nyari mobil. Nih gue tak jawab langsung dari rumah, ayo masuk Kristen dah, tak kono aku. Langsung itu saya biar bingung. Ayo berkristen aja. Belum enggak maksud ya iya saya bimbang ngono. Kenapa? Dia ngukur begitu. Kenapa masalahnya kok ngukur begitu? Masih ngeliat manusia. Tidak ada manis. Coba manis, tak peduli, mau apa aja. Waktu aku nih, bareng saya kelaku mau tak nyaman, tak manis, tak kira bertahan. Paksa aki saya beda. Bila paksa aki, saya karep ada kecewa terus. Sujud ke Allah nyampe kecewa. Ya. Padahal orang sujud ibadah itu nggak boleh kecewa, kau baik prasangka, kau jemper, kau seneng. Saya sujud seneng akhirnya. Malas kalau dijawab panjang-panjang itu langsung aja Kristen aja, ayo berkristen aja gitu. Oh, gak berani akhirnya. Memang ngeliat itunya ibadah. Jangan boleh, cak boleh, maka tak nyembah ke Allah, maka kafir, kalau ibadahnya apa kurus oke. Ada pengaruh itu. Mungkin le tolian ibadah masih noleh-noleh ke harta. Wong orang nggak iman ke Allah tetap dapat bagian. Orang setelah iman ke Allah tetap dapat bagian. Sampai iman iri ke setelah iman kan rugi. Oh, orang tak bojong, kanca-kanca loh. Baru sama tak mereka. Tan kanca setak jeng bojong sogi kabeh. Sak bojong kiri itu katanya. Ya sak bojong sekali mau iri. Jangankan nggak sholat, sampai lo gak iman ke Allah tetap kalau dapat bagian. Mau itu di perut bagiannya itu. Nggak ada kata ke sana. Tidak boleh kita bejeng, tak pasang. Maka kita iman, tak percaya ke Allah, tak percaya ke Rasulullah. Tetap oke, mungkin Allah oleh bagian. Artinya apa? Nggak ada kaitannya di situ. Lah yang rugi kita, yang sudah sholat nyembah Allah, iman ke kanjeng Nabi, kiri ke lain. Kan rugi berarti. Soki tak soki melarat kiri boleh kalau tak bojong. Rugi juga ale. Moga-moga barokah manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana abudu. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna. Allahumma rfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum anzilir rahmah wasyafa'ah wal maghfirah ilaihim anta ja'ala qubrahum rawdatan min riyadil jinan wa anta ja'alal jannata ma'wahum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Siratal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.